Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal tanda-tanda balik. Tentunya kalian sudah pernah mendengarkan apa itu balik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik. Memahami pengertian balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki yang ditandai dengan antara lain keluarnya air mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan adalah ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah, dan bagi anak perempuan adalah haid atau menstruasi. Bagi anak perempuan berumur 15 tahun. Berikut adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini berikut adalah tanda-tanda bagi anak perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain menjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan menjadi halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur dari ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, semakin meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih tinggi. Berikut adalah kewajiban setelah usia balik. Apa saja kewajiban kita sebagai orang muslim setelah usia balik? Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, mencari ilmu. Berikut adalah larangan apabila memiliki hadas besar. Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dan yang kelima, i'tikaf atau berdiam. Berikut adalah larangan apabila untuk menghilangkan hadas besar dapat dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Berikut adalah tata cara mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama, diawali dengan membaca doa atau niat mandi wajib. Membaca doa niat ini di awal-awal hukumnya wajib. Doa niat inilah yang membedakan mandi wajib dan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib ini bisa dalam hati atau bersuara. Yang kedua, agar sesuai sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan bersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, mengulangi mencuci kedua tangan setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan bersembunyi. Tangan perlu dicuci ulang. Caranya mengusap-ngusap tangan ke tanah, tembok, kemudian dibilas dengan air langsung atau dicuci dengan sabun baru dibilas. Yang kelima, berwudu. Setelah itu berwudu seperti tata cara wudu saat akan melakukan sholat. Yang keenam,
menyelah pangkal rambut dengan jari-jari yang sudah dicelup ke air sampai menyentuh bagian kulit kepala. Yang ketujuh, membasahi kepala dengan mengguyur 3 kali hingga seluruh permukaan pada kulit dan rambut basah oleh air. Yang kedelapan, setelah itu membasahi tubuh secara merata dengan mengguyur air dari ujung kepala sampai ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian yang kiri. Masa balik adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas. Pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara makin berat. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring, dan tumbuhnya payudara. Selain itu, terdapat pula dalam Islam, anak yang sudah balik dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Dalam Islam, anak yang sudah balik dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat. Jika anak telah masuk pada masa balik, maka mereka memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, persiapan bagi anak yang memasuki masa balik diantaranya. Yang pertama, pendidikan seksual sejak dini berguna agar anak tidak mengalami pelecehan seksual. Kebutuhan biologis pada manusia adalah mental, tetapi dianjurkan harus baik sesuai dengan agama yang benar. Yang kedua, menanamkan akidah sejak dini merupakan hal yang utama dalam pendidikan seorang anak. Hal ini dilakukan karena pengaruh globalisasi dan kehidupan bebas bisa membuat anak akan terlena dan lupa siapa Tuhannya dan apa ajaran dari Tuhan. Yang ketiga, menjelang balik perlu ditanamkan sikap objektif pada anak. Memberitahu kepada anak bahwa orang baik ada di mana-mana dan orang jahat juga ada di mana-mana. Hal ini dilakukan supaya anak bisa waspada dalam menjalankan kehidupannya kelak. Yang keempat, mengajarkan anak disiplin bukan banyak karena takut akan tetapi lebih karena keyakinan bahwa ini adalah perintah Tuhan. Karena dasar dari keyakinan adalah akidah Islam. Hal ini dilakukan untuk melatih anak selalu bersikap disiplin, baik dalam ibadah maupun dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Itulah tadi pelajaran yang bisa Bu Azia sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa itu tanda-tanda balik dan apa yang harus kalian lakukan jika kalian sudah balik. Sekian dari Bu Aziza, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.